Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuji'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Sahabat Ilmu Teladan, lintasan angkatan alumni SMA 3 Jakarta yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di bulan yang suci ini, yaitu bulan haram, yang dimana kita mengisi amal perbuatan kita di bulan yang suci ini dengan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, dengan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, pada kesempatan kali ini di kajian kita akan membahas pembahasan yang berkaitan tentang iman kita kepada hari kiamat, yaitu berkaitan tentang masalah golongan-golongan yang tidak mencium bau wanginya surga. Subhanallah, Allah Jalla Jalaluh menjadikan dunia ini tidak lain sebagai darul amal, sebagai tempatnya kita beramal, yang hasilnya kelak itu kita dapatkan di akhirat kelak. Bagi mereka yang suka beramal saleh, beribadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala, maka balasan yang baik yang akan dia dapatkan. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang melakukan amalan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh, suka maksiat, suka melakukan perbuatan dosa,
maka pastinya sanksinya akan dia tunggu di akhirat kelak. Akan dia dapatkan di akhirat kelak. Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-jaza min jinsil amal. Bahwasannya balasan itu sebagaimana amal perbuatan si hamba tadi itu. Subhanallah, berkaitan tentang akhirat. Salah satu bagian iman kita kepada adanya hari kiamat tersebut. Kita tahu rukun iman itu kan ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua beriman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada para rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir beriman berkaitan tentang takdirnya Allah Jalla Jalaluh. Termasuk bagian daripada iman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita beriman adanya surga dan beriman adanya neraka. Surga diperuntukkan bagi mereka yang muttaqin, yang selalu bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Sedangkan neraka diperuntukkan bagi mereka yang kafir, yang ingkar kepada Allah, termasuk yang suka bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan surga, keyakinan kita, itu memiliki aroma yang semerbak sekali. Sebagaimana yang disebutkan di banyak hadis Nabi SAW. Dan dikatakan oleh para ulama, innalil jannati rihun tayyibatun. Ketahuilah, sesungguhnya surga itu memiliki aroma yang sangat semerbak, wangi yang sangat luar biasa. Waja'atis sunnatu bi isbati dzalik. Dan banyak sekali sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang adanya aroma semerbak yang dimiliki oleh surga. Wa anna ba'd dzunub tahwumu sahibaha rahihatal jannah. Ya, dan ketahuilah sesungguhnya ada sebagian daripada dosa-dosa itu yang mengakibatkan haramnya pelaku dari dosa tersebut untuk mencium aroma semerbaknya surga, aroma wanginya surga. Dan kita insya Allah akan membahas golongan-golongan yang tidak mencium baunya surga. Banyak golongan, tapi yang kita sebutkan pada hari ini ya cuma beberapa golongan saja, dikarenakan terbatasnya waktu. Nah, kemudian jaraknya terciumnya aroma surga tadi itu, jarak terciumnya aroma semerbaknya surga itu dijelaskan di dalam banyak hadis dengan hitungan yang lama, bahkan tahun. Di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasannya aroma semerbaknya surga itu sudah tercium ya 40 tahun perjalanan. Itu disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang dimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau, ketika menjelaskan tentang orang yang membunuh kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, ketika kaum kafir ya melakukan perjanjian kepada kaum muslimin, maka disebutnya adalah kafir mu'ahad. Yang dimana kita kaum muslimin haram untuk menumpahkan darah. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yari rahihatil jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidaklah mencium baunya surga. Dan sesungguhnya bau wanginya surga itu sudah tercium perjalanan 40 tahun. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3166.
Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasannya terciumnya aroma semerbaknya surga itu perjalanan 70 tahun. Artinya sebelum masuk ke dalam surga sudah tercium baunya surga tersebut dengan jarak 70 tahun. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 4749. Disebutkan di dalam hadis tersebut ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi SAW dan bertanya akan sesuatu hal. Kemudian Nabi SAW menyatakan, ya, ini berkaitan tentang masalah membunuh ahlu zimmah. Nah, jadi kafir itu ada 4 bagian. Ada 4 macam. Ada kafir mu'ahad tadi yang disebutkan. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang berada dalam lindungan kaum muslimin. Seperti tetangga-tetangga kita ini. Nah, itu haram untuk ditumpahkan darahnya. Ada kafir musta'man. Kafir yang meminta keamanan dengan kita. Nah, 3 golongan kafir ini tidak boleh untuk diperangi. Tidak boleh untuk ditumpahkan darah. Kafir mu'ahad, kafir zimmi, dan kafir musta'man. Nah, di dalam hadis ini ada seseorang yang bertanya tentang seseorang yang membunuh ahlu zimmah, kafir yang berada di bawah naungannya kaum muslimin. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man qatala rajulan min ahli zimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina aman. Barang siapa yang membunuh ahlu zimmah, kafir yang berada di dalam perlindungannya kaum muslimin, maka dia tidak mencium baunya surga. Dan sesungguhnya aroma semerbaknya surga itu sudah tercium 70 tahun perjalanan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib pada nomor hadis 2453. Dan itu dikuatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, di sini menjelaskan bahwasannya ya perjalanan 70 tahun baru tercium baunya surga. Jadi pendapat yang pertama mengatakan aroma semerbaknya surga itu sudah tercium 40 tahun perjalanan. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwasannya aroma semerbaknya surga itu tercium, ya, jaraknya itu 70 tahun perjalanan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, manidda'a ila ghairi abi falam yari rahihatal jannah wariha yujadu min masirati sab'ina aman. Barang siapa yang mengklaim atau mengaku dirinya dinasabkan bukan kepada ayahnya, karena ada seseorang yang benci kepada ayahnya, dikarenakan ayahnya itu menceraikan ibunya, dia tidak mau menasabkan dirinya kepada ayahnya. Dia benci banget sama ayahnya. Sampai saking bencinya sama ayahnya itu, dia tidak mau mengatakan, ya, bahwasanya dia itu terlahir dari laki-laki itu. Dia tidak mau menasabkan dirinya kepada laki-laki tersebut yang sebenarnya adalah ayah. Dia ini tidak mencium baunya surga, padahal baunya surga sudah tercium 70 tahun perjalanan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang ketiga, Bapak, Ibu, terciumnya baunya surga itu perjalanan 100 tahun. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsan mu'ahadatan bighairi haqqiha lam yarih rahihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seseorang yang ada perjanjian
Ya, seperti orang kafir yang melakukan perjanjian, yaitu kafir mu'ahad. Dia bunuh si kafir mu'ahad tersebut tanpa alasan yang benar. Kenapa dia membunuh kafir mu'ahad tersebut? Maka dia tersebut tidak mencium baunya surga. Wa inna rihal jannati latujadu min masirati mi'ati am. Dan sesungguhnya aroma semerbaknya surga itu sudah didapatkan, sudah tercium perjalanan 100 tahun. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Sahih Mawaridil Dhama pada nomor hadis 1276. Nah, pendapat yang keempat, bahwasannya aroma semerbaknya surga itu sudah tercium perjalanan 500 tahun. Perjalanan apa? 500 tahun. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibbah dan juga Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Dan dikuatkan lagi di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2611. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi lam yari rahihatal jannah." Barang siapa yang mengklaim dirinya kepada nasab yang bukan ayahnya, artinya dia menasabkan dirinya bukan kepada ayah aslinya, maka dia tersebut tidak mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am. Sesungguhnya aroma semerbaknya surga itu sudah didapatkan, sudah tercium perjalanan 500 tahun. Nah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian yang kelima, pendapat yang kelima, yang terakhir, ya, menyatakan bahwasannya aroma semerbaknya surga itu sudah tercium 1000 tahun perjalanan. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat pada nomor hadis 5664 dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna rihal jannati tujadu min masirati am." Sesungguhnya aroma semerbaknya surga itu sudah tercium 1000 tahun perjalanan. Ya, bahwasannya aroma semerbaknya surga itu sudah didapatkan, sudah tercium dengan jarak 1000 tahun perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, bahwasanya para ulama berdebat tentang kita sudah mendapatkan aroma semerbaknya surga tersebut. Berapa tahun perjalanan? Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun, dan ada juga yang mengatakan 1000 tahun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Walhasil satu yang harus kita pahami, dikatakan oleh para ulama, masafatul akhirah la yuqasu bil amtar wala bisur'ati daw. Jarak-jarak yang disebutkan di akhirat kelak itu tidak bisa dikiaskan dengan jarak-jarak yang ada di muka bumi ini. Bil amtar dianalogikan dengan meteran, gak bisa. Wala bisur'ati daw, termasuk juga ya jarak-jarak yang disebutkan di akhirat itu tidak bisa ditimbangnya, diukurnya itu
dengan kecepatan angin sekalipun. Innaha masafatu yafutul khayal idraquha, bahwasannya jarak-jarak yang disebutkan itu adalah sesuatu yang luput untuk ada di pikiran kita. Yang jelas Rasulullah menyebutkan itu tidak lain adalah satu prinsipnya. Surga itu wangi, dan baunya surga itu, wanginya surga itu sudah tercium perjalanan yang sangat jauh sekali. Belum orang masuk surga, sudah mencium aroma semerbaknya surga tersebut. Dan dikatakan juga oleh para ulama, bahwasannya berkaitan tentang aroma semerbak surga tersebut, dikatakan itu ada dua macam. Warihul jannah naw'an. Aroma semerbak surga itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, rihun yujadu minha fid dunya tushammituhu al-aghwa ahyanan la tudrikuhu kullal ibad. Pertama, wangi surga yang didapatkan di dunia ini, yang dimana ruhnya orang-orang yang beriman itu didapatkan dalam kondisi yang wangi. Didapatkan oleh sebagian orang tentang wangi semerbaknya yang namanya surga tersebut. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan aroma semerbak tersebut di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang sahabat Nabi berkata di peperangan Uhud, qala ahadu ashabin Nabi SAW yaumul Uhud. Waktu itu terjadi peperangan Uhud, banyak sahabat yang meninggal dunia. Di antara mereka tersebut mencium aroma semerbak yang luar biasa. Wa hal li rihil jannah ajiduhu duna ahad. Aku mendapatkan aroma semerbaknya surga yang aku tidak dapatkan selainnya. Disebutkan bahwasannya aroma semerbaknya surga itu didapatkan, tapi tidak semua orang bisa mencium aromanya tersebut. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala warihun yudriku bihasiyati syum'il abdan kama tashummu rawahitul azhar wa ghairiha. Naam, wa hadha yudrikuhu man sya'allah min anbiya'ihi wa rusulihi. Wa hadha alladhi wajadahu Anas bin Nawal yaum Uhud. Ada macam yang kedua dari wanginya surga tersebut. Itu tercium dari wangi-wangian yang didapatkan dari tubuh seseorang, yang dimana wanginya tersebut tercium betul sebagaimana wanginya bebungaan. Dan ini pun juga atas kehendak Allah Jalla wa'ala. Seperti para anbiya, para nabi, itu bisa mendapatkan wangi semerbaknya surga tersebut. Sebagaimana juga yang didapatkan oleh Anas bin Nadar pada saat peperangan Uhud tersebut. Ala kulli hal, ini yang dikatakan oleh para ulama tentang masalah ini. Yang jelas, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, itu Ibnu Qayyim tadi yang mengatakan seperti itu, bahwasannya aroma semerbak surga tersebut terbagi menjadi dua. Disebutkan di dalam kitab beliau Hadil Arwah. Dan dikatakan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, qad ashhadallahu subhanahu ibadahu fi hadhihi ad-dari atharan min atharil jannati wa anmudhan minha min ar-raihati at-tayyibah wal ladatil mustahah wal manadhir al-bahiyah wal fakihah al-hasanah wan naim was-surur. Allah menyaksikan untuk hamba-hambanya di dalam kehidupan dunia ini pengaruh yang besar
dari pengaruh-pengaruh yang ada di surga dengan permisalan-permisalannya. Di antaranya adalah surga itu memiliki wangi yang sangat semerbak dan kelezatan yang sangat luar biasa, pemandangan yang begitu luar biasa indahnya, buah-buahan yang begitu luar biasa lezat dan enaknya, dan kebahagiaan yang abadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, siapa saja golongan-golongan yang tidak mencium baunya surga? Yang pertama adalah perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berlenggok-lenggok kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Yang kedua adalah satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Ini kinayah penguasa yang zalim. Jadi yang pertama kita tukar saja ya. Yang pertama, satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Ini kinayah apa? Penguasa yang zalim. Yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, dia berpakaian tapi pakaiannya tipis. Nampak auratnya. Dia berpakaian tapi nggak pakai hijab. Dia berpakaian, pakaiannya ketat, menggambarkan lukuk-lukuk tubuhnya. Ini pun wanita yang tidak tercium baunya surga. Dalilnya hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nasa. Satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul-mukul manusia. Ini tidak lain adalah kinayah penguasa yang zalim. Yang kedua, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggok-lenggok kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Dikatakan wanisaun kasiyat. Wanitanya berpakaian tapi apa? Ariyat, telanjang. Mumilat, yang artinya tidak lain dia itu berlenggok-lenggok. Ma'ilatun, yang dimana selain berlenggok-lenggok, bagian tubuhnya tersebut digoyang-goyangkan. Kepala mereka apalagi? Ma'ilatun ru'usuhunna, mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna. Kepala mereka itu dilenggak-lenggokkan persis seperti punuk onta yang miring. Ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Nah, apa kriterianya, ibu-ibu, wanita yang berpakaian tapi dianggap telanjang? Ada beberapa penafsiran dari kalangan ulama, di antaranya dari Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan begini, wanita yang berpakaian tapi telanjang itu bisa jadi satu di antara tiga hal berikut ini. Yang pertama, wanita yang mendapatkan nikmat Allah namun enggan bersyukur kepadanya. Yang kedua, wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan menyingkap atau membuka sebagian yang lain. Artinya wanita tersebut tidak menutup auratnya. Yang ketiga,
wanita yang dianggap berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang memakai pakaian yang tipis, yang menampakkan warna kulit badannya. Adapun penafsiran ma'ilat wa mumilat, tafsirannya apa? Ma'ilat yang dimaksud adalah tidak taat kepada Allah dan tidak mau menjaga yang mesti dijaga. Allah perintahkan wanita kalau berjumpa dengan laki-laki yang bukan miliknya, bukan mahramnya, untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini wanita keluar rumah berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan tanpa hijab, tanpa pakai hijab, tanpa berbusana muslimah. Perempuan-perempuan model seperti ini tidak mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu sudah tercium 40 tahun perjalanan, atau 70 tahun perjalanan, atau 100 tahun perjalanan, atau 500 tahun perjalanan, atau 1000 tahun perjalanan. Mumilat itu perempuan yang dimaksud adalah dia mengajarkan yang lain untuk berbuat sesuatu yang tercela. Ada juga yang mengartikan ma'ilat atau mumilat, berjalan sambil menggoyangkan kedua pundaknya atau kedua bahunya. Nah, ada juga yang mengatakan ma'ilat berjalan sambil memakai sesuatu yang menarik buat laki-laki. Artinya dia tersebut apa? Maaf, membuka auratnya. Ma'ilat yang dimaksud ada juga mengatakan wanita yang biasa menyisir rambutnya sehingga bergaya sambil berlenggak-lenggok bagaikan wanita yang nakal. Sedangkan mumilat yang dimaksud adalah wanita yang menyisir rambut wanita lain supaya bergaya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian wanita yang kepalanya seperti punuk onta yang miring, maksudnya wanita yang sengaja memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya, seakan-akan memakai sorban. Ini yang disebutkan di dalam Syarah Sahih Muslim, ya, jilid yang ke-14, halaman 98 sampai 99. Ibu-ibu, pernah nggak lihat orang pakai hijab yang kemudian rambutnya itu dikumpulkan di atas, entah begini atau begini atau begini, ya? Yang jelas dikumpulkan, rambutnya itu dikumpulkannya nanti di atas. Sebagian ulama mengatakan berdasarkan dari apa yang diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim tadi, ya, yang disebut dengan wanita yang kepalanya seperti punuk onta yang miring, maksudnya adalah wanita yang sengaja mengumpulkan rambutnya di atas kepalanya seakan-akan, ya, seperti sorban atau ditutupi oleh hijabnya misalnya. Tapi numpuknya itu di situ ketika dia pakai hijab atau pakai serudung atau pakai ciput, nampak betul tuh rambutnya. Sehingga terlenggak-lenggok seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, maka oleh sebab itu, ya, jika ada poin-poin ini, hendaknya kita harus sadar diri nih. Kita sudah mengaji. Kita betul-betul memakai hijab yang syar'i. Jangan yang sifatnya tersebut tidak syar'i. Ada beberapa gaya yang bisa kita saksikan dari mode wanita muslimah saat ini yang diancam tidak mencium baunya surga. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 2128. Siapa saja mereka? Yang pertama, wanita yang memakai pakaian tipis sehingga kelihatan warna kulitnya, ya, sehingga kelihatan warna kulit badan. Yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang karena sebagian tubuhnya terbuka dan lainnya tertutup. Dia pakai baju tapi rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan, keteknya kelihatan, lututnya kelihatan, betisnya kelihatan,
Bahkan ada yang kelihatan pahanya. Ini wanita-wanita yang diancam tidak mencium baunya surga. Kalau bau surga saya tidak tercium olehnya, apalagi surganya. Berarti ancaman tidak masuk neraka bagi wanita-wanita yang tidak memakai hijab atau jilbab. Kemudian yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang karena sebagian tubuhnya terbuka dan lainnya tertutup, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Yang ketiga, wanita yang terbiasa berhias diri, menyisir rambut dan memamerkan rambutnya ketika berjalan berlenggok-lenggok. Gak pakai hijab, rambutnya macam-macam, dari pendek yang panjang, dari warna-warni sekarang ini, ada ungu, ada putih, subhanallah, ada berkaitan silver, ya seperti perak begitu. Dia tunjukkan di hadapan halayak. Ini jelas nggak pakai hijab. Dia ingin menunjukkan rambutnya itu. Kemudian ada juga yang keempat, wanita yang tidak mencium baunya surga ini yang ada dalam hadis Abu Hurairah tadi. Maksudnya apa? Wanita yang menyanggul rambutnya di atas kepalanya atau menambah rambut di atas kepalanya sehingga terlihat besar seperti mengenakan sanggul atau kondek. Ya, atau mungkin ditutup juga tapi dikumpulkan dulu. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Nah. Atau bisa jadi wanita yang berjalannya itu sambil menggoyang-goyangkan pundaknya atau bahunya atau bagian pinggulnya. Nah, ini wanita-wanita yang tidak mencium baunya surga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Taib, sudah dua ya. Satu, ya, yang tidak mencium baunya surga adalah satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Ini kinayah penguasa yang zalim. Yang kedua, wanita yang tidak menutup auratnya. Itu juga tidak mencium baunya surga. Kemudian yang ketiga ya ibu-ibu, untuk ibu-ibu dulu nih, yaitu wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang syar'i. Meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar. Artinya kalau ada alasan yang benar, boleh nggak usah minta cerai? Boleh. Tapi kalau tanpa alasan, suami baik banget, ya, kata-kata teratur, nggak ada kata kasar, apalagi kata yang menghinakan buat istrinya. Nafkah lahiriah dia kasih, dia sediakan rumah, dia sediakan pakaian sampai 5 lemari, setiap lemari 100 pakaian, kendaraan dia sediakan juga, dari mobil, motor, bahkan sepeda, termasuk juga dia sediakan, ya, pembantu untuk membantu dia mengurusi rumah, untuk makan, minum, sangat luar biasa. Baik ini suami. Entah angin apa sehingga membuat dia tersebut meminta cerai dari suaminya. Jangankan nafkah lahiriah, nafkah batiniah, suami juga mampu. Secara batinnya dikasih, secara lahiriahnya dikasih, toto minta cerai tanpa alasan yang sahih. Perempuan model seperti ini tidak mencium baunya surga. Dengarkan hadis ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Hadis dari sahabat yang mulia, Thawban radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha rahihatul jannah. Perempuan atau istri mana saja yang meminta cerai dari suaminya
tanpa alasan yang diperkenankan, tanpa alasan yang syar'i. Alasannya dibuat-buat kalau toh ada alasan. Ya, bahkan ada seorang istri minta cerai dari suaminya tanpa alasan. Bahkan wal'iyadzubillah, dia minta cerai dari suaminya dikarenakan dia selingkuh dengan laki-laki yang lain. Wal'iyadzubillah. Wanita yang model begini tidak mencium aroma semerbaknya surga. Padahal aroma semerbaknya surga itu sudah tercium perjalanan 40 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 500 tahun, bahkan 1000 tahun. Subhanallah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Pada nomor hadis 2226. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Pada nomor hadis 1187 dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Asy-Syaikh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Perbuatan berikutnya yang menyebabkan seorang perempuan tidak akan mencium surga adalah meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibolehkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan hadis tadi, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, berita yang datang yang berisi tarhib. Tarhib itu berita tentang menakut-nakuti atau mengancam seorang istri yang meminta cerai dari suaminya, dimaknai dengan keadaan si istri meminta cerai tanpa ada sebab yang menuntut hal tersebut. Si istri meminta cerai padahal dia tidak berada dalam satu kesempitan. Si istri minta cerai padahal dia bukan dalam kondisi kesusahan dan kesulitan yang berat yang memaksa dia untuk meminta berpisah dari suaminya. Tidak ada alasan sama sekali. Nafkah lahiriah dikasih, nafkah batiniah apalagi. Tutur kata pun si suami Masya Allah banget. Menyebut istrinya dengan my darling, my sweetheart, ya, yang dan seterusnya. Gak pernah keluar dari lisan suami itu kata-kata yang melecehkan, kata-kata yang kasar. Entah angin apa membuat dia tersebut meminta cerai dari suami. Segalanya sudah disediakan. Rumah ada, pakaian ada, kendaraan ada, khadimah, pembantu disediakan. Gak satu dua kadang. Ibu-ibu, dari sekarang, hati-hati ucapan meminta cerai. Ya, tanpa alasan yang syar'i. Apalagi alasannya dibuat-buat kadang. Apalagi alasannya cuma sekedar pokoknya nggak demen aja. Subhanallah. Pokoknya nggak ada feeling lagi. Nggak ada rasa lagi start dengan dia. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ibu-ibu, hati-hati yang demikian. Ya, suami ibu baik-baik semuanya. Soleh-soleh semua. Kenapa harus minta cerai? Dia sudah mencukupkan segalanya. Nafkah lahiriah ada. Nafkah batiniyah sudah ada. Allahu Akbar. Enggak seyogyanya, enggak pantas. Ya, seorang istri meminta cerai tanpa alasan. Bahkan haram. Dia tidak mencium baunya surga. Nah, kita katakan boleh meminta cerai yang diistilahkan dengan istilah khulu. Jika ada sebabnya. Jika ada alasan yang syar'inya. Ya, kalau tidak ada alasan yang syar'i, ini yang diharamkan. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Ini baru yang ketiga. Golongan yang tidak mencium baunya surga adalah seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa ada alasan yang diizinkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Yang keempat, golongan yang tidak mencium baunya surga adalah orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Ya, orang yang suka memutuskan tali persaudaraan, khususnya tali silaturahim.
Orang yang suka memutuskan tali silaturahim itu tidaklah masuk surga. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, la yadkhulul jannata qati'un. Tidaklah masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Jadi golongan yang keempat ini adalah golongan orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Dalilnya apa Ustaz? Bahwasanya orang yang suka memutuskan tali silaturahim itu tidak mencium baunya surga. Hadis yang derajatnya hasan. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fa inna rihal jannati yujadu min masirati alfi amin. Sesungguhnya aroma semerbak surga dapat dicium sejauh perjalanan 1000 tahun. La yajiduha, bahwasanya bau surga yang sudah tercium sejauh perjalanan 1000 tahun tadi tidak bakalan tercium oleh orang yang akun, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala qati'u rahimin, termasuk juga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Wala syaikhun zanin, termasuk juga seorang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah dan absah sesuai dengan syariat Islam, tapi masih doyan berzina. Ya, masih doyan apa? Berzina. Sudah menikah. Ya, baik ikatan pernikahan itu masih ada atau tidak ada. Ya, entah dia tersebut masih sah menjadi suami seorang perempuan atau masih sah menjadi istri seorang laki-laki. Atau sudah putus hubungan pernikahan tersebut, dia jadi duda atau janda. Berzina. Dia tersebut tidak mencium baunya surga. Atau bisa jadi sudah tua bangka. Dia tersebut masih doyan dengan zina. Sudah tua bukannya ingat mati, tapi yang satu ini masih dia lakukan. Orang yang seperti ini tidak mencium baunya surga. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis ini. Di antaranya tadi apa? Qati'ur rahimin. Ya, orang yang suka memutuskan tali silaturahim tidak mencium baunya surga. Anggaplah itu tadi yang keempat ya. Yang kelimanya anak yang durhaka. Yang keenamnya adalah orang yang sudah ada pada ikatan pernikahan tapi masih doyan dengan berzina. Atau orang yang sudah tua bangka masih doyan dengan perzinahan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau dalam hadis ini sudah ada 3 nih. Jadi sudah ada 5. Yang keempatnya memutuskan tali silaturahim, ya. Yang kelimanya adalah anak durhaka, tidak mencium baunya surga. Yang keenamnya adalah orang yang sudah ada ikatan pernikahan, tapi masih doyan berzina. Atau orang yang sudah tua bangka, masih doyan berzina. Sekarang yang ketujuh, golongan yang tidak mencium baunya surga adalah orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan mendapatkan dunia. Belajar ilmu agama, tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ya, mendapatkan dunia itu bisa fulus, bisa jabatan, bisa pangkat, bisa kehidupan yang enak di dunia, macam-macam. Yang jelas dia niatan belajar agama tersebut untuk mendapatkan dunia. Bukan karena Allah, bukan ikhlas dia belajar ilmu agama. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi a'adha minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati." Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya tujuannya karena Allah lillahi ta'ala, namun
ia menuntut ilmu din, ilmu agama, atau mencari ilmu din dan ilmu agama, ia tidaklah menuntut ilmu agama tersebut kecuali tujuan dia untuk mendapatkan dunia. Maka pada hari kiamat kelak, ia tidak bakalan sanggup untuk mencium aroma semerbaknya surga. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Sebagaimana yang kita pahami, bahwasanya kita menuntut ilmu din, ilmu agama, sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, pahalanya besar. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla wa'ala, belajar ilmu agama. Apalagi bapak dan ibu ini kan sudah pada tua, sebentar lagi pada meninggal. Maka oleh sebab itu, persiapkan bekal yang banyak untuk berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, yaitu memperbanyak amal saleh dan ibadah. Bagaimana amal ibadah tersebut bisa kita lakukan dan dianggap benar dengan cara belajar. Bapak, ibu, tolonglah, please deh, jangan belajar ilmu agama tersebut cuma sebulan sekali. Tolong, ada di setiap hari kita belajar ilmu din, ilmu agama ini, supaya ada kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala menjadikan dia paham terhadap agama. Kalau kita ingin kebaikan dari Allah, pahami agama Allah. Bagaimana cara memahami agama Allah? Dengan cara belajar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 71. Subhanallah. Fadilah apa yang kita dapatkan ketika belajar ilmu din, ilmu agama seperti yang sekarang ini kita lakukan. Yang pertama yang kita dapatkan, belajarnya kita ilmu din, ilmu agama, Allah Jalla Jalaluhu memudahkan jalan kita ke surga. Karena kita menuntut ilmu din, ilmu agama dengan tulus ikhlas. Yang kedua, bagi kita, para penuntut ilmu din, ilmu agama, malaikat membentangkan sayap-sayap mereka karena ridha terhadap talabatul ilm, karena mereka senang kepada kita. Subhanallah, malaikat. Malaikat menunjukkan senangnya kepada kita. Bahkan didoakan oleh malaikat tersebut agar kita pada saat menuntut ilmu din, ilmu agama seperti sekarang ini, diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmatnya oleh Allah Jalla wa'ala, dan diberikan berbagai macam kebaikan yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Yang ketiga, ya, seseorang yang menuntut ilmu din dan ilmu agama sampai dia tersebut menjadi seorang alim. Seorang alim dimintakan ampunan oleh siapa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Seluruh makhluk yang ada di langit memohonkan ampunan bagi si alim yang sedang mengajarkan din dan ilmu agama tersebut. Makhluk yang di muka bumi ini juga seperti itu. Sampai hitan, ikan-ikan yang hidup di air mendoakan agar mereka yang suka mengajarkan ilmu din dan ilmu agama diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Dan banyak lagi keistimewaannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan, kata beliau ketika mengomentari hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah menjadikannya paham terhadap agama. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, pengertian hadis ini bahwa orang yang tidak mencari pemahaman dalam agama, yaitu tidak suka belajar ilmu din, malas banget belajar ilmu agama, maka jangan harap dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Dia akan terhalang dari kebaikan-kebaikan apapun. Wallahu a'lam, kita nggak tahu Bapak, Ibu. Subhanallah, seratnya rizki kita, atau mungkin ada sesuatu yang kita ingin dapatkan, kok sampai hari ini kita nggak dapatkan. Mungkin dikarenakan kita nggak mau belajar ilmu din, ilmu agama. Bisa jadi sebab itu. Itu yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Bisa jadi orang yang tidak mau belajar ilmu agama, atau sebab dia tidak belajar ilmu agama, membuat dia tersebut ya terhalang dari berbagai macam kebaikan apapun. Nah, subhanallah, dikatakan juga dalam satu azhar, ya, ada yang mengatakan ini hadis
Ada yang mengatakan ini cuma sekedar azhar ya. Wa man lam yatafaqqah fid din lam yubali lillahu bihi. Barang siapa yang tidak mencari ilmu din, ilmu agama, atau dia tidak peduli terhadap ilmu agama, atau tidak mau untuk memahami ilmu agama, maka Allah tidak mempedulikan dia. Nah, subhanallah, maknanya benar. Karena barang siapa tidak memahami urusan agama, berarti dia bukanlah seorang yang memahami agama ini. Bukan pula mutafaqih, orang yang berusaha mencari pemahaman agama. Maka benar dinyatakan bahwa tidak dikehendaki dengan kebaikan, artinya orang yang tidak mau belajar din dan agama. Jangan harap Allah akan memperhatikan dia. Bahkan Allah akan menjauhi dia, meninggalkan dia. Allah tidak peduli dengan dia. Bapak dan Ibu, di umur yang sudah senior ini, tolonglah hari-hari kita ini pastikan untuk menuntut ilmu din dan ilmu agama. Berbagai macam sarana sudah ada. Antum punya internet, tinggal buka YouTube. Ustadz apa yang antum ingin pilih? Sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah tentunya Ustadz itu. Tinggal buka. Antum bisa tanya, Ustadz antum banyak. Subhanallah. Antum tinggal WA, pasti akan dijawab oleh itu Ustadz. Apalagi? Wahai, ya saudara-saudara, ya kita sudah tidak muda lagi. Kita ini sudah mendapatkan fase terakhir. Fase terakhir. Ya, kita dalam kehidupan ini cuma 5 fase. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah Ghafir atau surah Mu'min. Ayat 76. Bahwasannya fase bayi sudah kita lewati. Fase kanak-kanak sudah kita lewati. Fase remaja dari kita balik sampai kita berumur 24 tahun sudah kita lewati. Fase yang keempat, dewasa, dari kita berumur 25 tahun sampai 40 tahun, sudah lewat juga. Sekarang antum, Bapak dan Ibu, sudah di fase tua. Umur sudah 40 tahun lewat. Apalagi yang sudah umur 60 tahun. Tinggal menunggu hari saja. Kapan Allah Jalla wa'ala akan memanggil dia dan mengundang dia. Pastikan. Dalam hari-hari kita ini, mendapatkan ilmu din. Sehingga kita tersebut mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla Jalaluh. Dan ketika kita belajar ilmu agama, pastikan kita ingin ridhonya Allah. Makanya ikhlas. Termasuk juga kita kasih tahu kepada junior-junior kita itu. Kalau menuntut ilmu din agama karena Allah. Bukan karena ingin mendapatkan dunia, ya, ingin kaya, ingin dapat jabatan, ini jabatan itu tidak. Apalagi ingin sekadar untuk membantah Ustaz. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid alfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya adalah wajah Allah Jalla Jalaluh atau keridhaan Allah Jalla Jalaluh, tetapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka orang tersebut tidaklah mencium bau wanginya surga pada hari kiamat kelak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah, serta oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, man talabal ilma liyujariya bihil ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu agama untuk menandingi para ulama, auliyumariya bihis sufaha, atau untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh, atau untuk mendungu-dungui orang yang dungu dalam masalah ilmu agama, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau tujuan dia tersebut belajar din dan ilmu agama agar pandangan manusia itu tertuju kepadanya untuk dipuji oleh manusia. Si ustadz ini ahli ini, si ustadz ini ahli itu. Tujuannya untuk dipuji oleh manusia. Maka Allah Jalla wa'ala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Ya, adakhalahullahu annar wal iyadu billah. Nah, ini poin-poin kita katakan golongan-golongan yang tidak mencium baunya surga, dan banyak sekali golongan-golongan yang tidak mencium baunya surga. Tadi kita sebutkan juga di awal, ya, membunuh kafir, ya, mu'ahad, tidak mencium baunya surga. Membunuh kafir dhimmi juga termasuk golongan yang tidak mencium baunya surga. Termasuk juga seseorang
yang menisbahkan nasabnya bukan kepada ayahnya, itu pun juga termasuk golongan yang tidak mencium baunya surga. Dan banyak lagi yang lainnya. Nanti insya Allah kita bisa kembangkan lewat pertanyaan. Sudah jam 10 lewat 40 menit. Saya kembalikan kepada Pak Muhammad Wahyudi untuk memimpin season yang kedua, yaitu tanya jawab. Fayatafadhal maskura. Silakan Pak Muhammad. Nah. Syukron Ustaz. Masya Allah, penjelasan atau tausiah yang begitu dalam. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kami semua yang mendengarkan di sini, yang mengikuti kajian di sini, untuk lebih memperbaiki diri dalam mengamalkan agama ini. Baiklah sahabat, kita sudah selesai mendengarkan tausiah dari Ustadz dan kita akan memasuki sesi 2, yaitu sesi soal jawab. Barangkali ada sahabat, rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa lewat chat, bisa lewat angkat tangan, kemudian langsung hidupkan mikrofon untuk langsung bertanya. Sementara saat ini baru 2 pertanyaan yang masuk lewat chat. Untuk mempersingkat waktu, saya coba bacakan saja satu pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana jika anak yang tidak tahu bapak sebenarnya sehingga memakai bin atau binti fulan yang sebenarnya bapak dirinya? Syukron, Pak Ustadz. Kepada ya, sesuatu yang kita tidak tahu itu ma'fun, dimaafkan. Kita ternyata dibawa oleh ayah angkat kita atau ibu angkat kita ketika kita masih bayi. Dan ternyata ya, orang tua angkat kita ini nggak ngasih info kepada kita. Kita pikir orang tua yang sekarang ini adalah abah umi kita, ayah bunda kita. Ini pemahaman kita. Dikarenakan mereka dari kita TK sampai kita kuliah, berkaitan tentang masalah nasab itu disandarkan kepada mereka itu. Padahal bukan abah umi kita yang sebenarnya. Ya, kita dibawa waktu kita masih bayi. Dan itu kita tidak tahu sama sekali. Abah umi kita nggak pernah menginfokan kepada kita. Sampai mereka meninggal dunia sekalipun. Ya, kita menikah pun, terutama yang perempuan. Ketika yang menikahkan itu, abah tirinya, abah angkatnya tadi itu. Dipikir, ya itulah abahnya. Padahal kan nggak boleh. Ketika abah angkat menikahkan kan nggak boleh. Bukan wali dia itu. Wali itu kan abahnya yang sesungguhnya kan, seperti itu. Nah, tapi itulah manusia. Seharusnya seseorang tersebut ketika mengangkat seorang anak, ketika dia sudah memiliki umur yang mumayyiz, atau sudah baliklah anggap, atau sudah bisa menerima akan keadaan-keadaan, kita infokan. Kami ini cuma orang tua angkat engkau. Ayah kamu yang sesungguhnya si fulan. Makanya nasabnya disebutkan si fulan bin fulan, atau si fulanah binti fulan, seperti itu. Nah, ternyata kita nggak tahu. Sampai setua ini, nggak ada yang info kepada kita. Ya, kerabat-kerabat yang dekat dari abah angkat kita dan umi kita juga tidak tahu. Nah, itu dimaafkan. Kita nggak tahu. Demi Allah, kita tidaklah ingin melakukan yang demikian. Kita ingin kalau kita tahu siapa abah kita sesungguhnya, kita ingin menasabkan diri kita kepada abah kita itu. Tapi masalahnya kita tidak tahu. Abah umi kita sudah meninggal. Kemudian kerabat-kerabat yang dekat juga, yang sudah tua-tua itu sudah pada meninggal juga. Ya, om-om dan tante-tante dari abah umi kita yang angkat ini juga sudah pada meninggal semua. Kita nggak tahu. Nah, maka orang yang tidak tahu tentang kondisi seperti itu, dia tidak ada dosa. Ma'fur. Insya Allah dimaafkan. Insya Allah dimaafkan. Nah, termasuk juga nih ibu-ibu. Ini termasuk nih Pak Muhammad Wahyudi. Kadang kan kalau menikah tuh seorang perempuan, nasab abahnya dihilangkan. Diganti dengan nama suaminya. Itu nggak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Ketika menikah, tetap KTP-nya itu, BIN-nya itu kepada ayahnya, bukan kepada suaminya. Ya,
Kita nggak tahu rumah tangga ini terus apa tidak. Nanti kalau bercerai gimana? Waliyadzubillah. Oh, ini kan sebagai wujud ihtiram dan penghormatan kepada suami. Benar, Ibu, kita wajib menghormati suami. Tapi penghormatan kepada suami, penghormatan yang sesuai dengan jalur Al-Quran dan Sunnah. Ketika Ibu mengganti KTP Ibu dengan menisbatkan nama Ibu kepada suami Ibu, salah besar. Harusnya tetap kepada ayahnya, bukan kepada suami. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira Pak Muhammad. Nah. Taib Ustaz, syukran. Semoga jawaban Ustaz tadi bisa menjelaskan apa yang jadi pertanyaan nanti ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikut. Ini dari saya pribadi. Ustaz, apakah anak durhaka akan kekal di neraka atau sampai habis dosanya baru dimasukkan ke surga atas rahmat Allah? Tuhan Ustaz. Yang kekal abadi di dalam neraka adalah kekufuran dan syirik besar. Ketika seseorang meninggal dunia dalam kondisi non-muslim, kafir, ya, apapun agamanya, selain Islam tentunya, dia meninggal dalam kondisi agama selain Islam, maka kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Termasuk juga yang meninggal dunia dalam kondisi membawa syirik besar. Jadi Bapak, Ibu, yang disebut dengan dosa syirik yang tidak diampuni itu, yang mengakibatkan dia kekal abadi dalam neraka adalah syirik besar yang dibawa mati. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, 2 kali Allah sebutkan, ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya dosa syirik yang tidak diampuni itu adalah syirik besar yang dibawa mati. Dan yang kekal abadi dalam neraka itu, selain dosa kekufuran tadi, seseorang meninggal dunia dalam kondisi bukan beragama Islam, dia kekal abadi dalam neraka selama-lamanya, termasuk syirik besar yang dibawa mati. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Surah Al-Maidah ayat 72. Nah, adapun dosa-dosa yang lain, misalnya ada seorang anak meninggal dunia, dia durhaka banget sama orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup tersebut. Bagaimana hukum di akhiratnya, Ustaz? Hukum di akhiratnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja akibat dosa besar yang dia bawa mati, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya, bisa saja mengakibatkan Allah Jalla wa'ala memampirkan dia ke dalam neraka. Tapi tidak kekal abadi. Tapi bisa saja Allah Jalla wa'ala ampuni dosanya akibat dosa durhaka kepada kedua orang tuanya tadi itu. Nah, ya, dosa durhaka kepada kedua orang tua itu dosa besar. Tapi kalau sekiranya dia belum sempat untuk bertaubat dari dosa besar durhaka kepada kedua orang tua tadi sampai dibawa mati, hukum di akhiratnya bagaimana? Sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Sama seperti seseorang meninggal dunia dalam kondisi berzina, minum khamar, berjudi, kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Sama hukumnya. Yaitu apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Kalau toh masuk neraka, tidak kekal abadi. Tapi bisa saja langsung diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Itu yang disebut dengan istilah masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Di bawah keinginan Allah. Jika Allah berkehendak, bisa saja akibat dosa besar dia, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, Allah mampirkan ke dalam neraka. Kalau toh masuk neraka, tidak kekal abadi. Atau bisa jadi Allah Jalla wa'ala langsung ampuni, sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Jalla Jalaluh. Ya, tapi tidak dengan syirik besar, tidak juga dengan kekufuran. Itu yang mengakibatkan orang kekal abadi dalam neraka. Ketika seseorang meninggal dunia dalam kondisi non-muslim, kafir, beragama bukan beragama Islam, meninggal dia dalam kondisi beragama yang bukan Islam tadi itu, ya, apapun agamanya, Konghucu, Buddha, Hindu,
Nasrani, Yahudi, meninggal dalam kondisi agama dia tersebut, ya, bukan Islam yang dia bawa, bukan beragama Islam, ya, maka itu yang mengakibatkan dia tersebut kekal abadi dalam neraka. Termasuk juga adalah syirik besar. Sedangkan dosa-dosa besar yang lainnya, kalau dibawa mati, hukumnya apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Pak Muhammad. Nah, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Makin gamblang, makin jelas nih Ustaz. Berarti bukan dosa kekufuran atau bukan dosa syirik besar yang terbawa mati Ustaz ya. Yang apa namanya, yang masuk nerakanya kekal gitu ya. Artinya kalau dua itu berarti benar-benar udah nggak ada ampun ya. Baik Ustaz, kita berlanjut. Para sahabat, barangkali ada pertanyaan setelah dua pertanyaan disampaikan dan sudah dijawab oleh Ustaz, menjadi ilmu tambahan buat kita. Kepada angkat tangan untuk yang bertanya secara langsung, atau silakan tulis di kolom chat pertanyaan nanti saya akan bacakan. Silakan. Pak Muhammad, ini ada yang WA ke saya bertanya, malu langsung kepada Pak Muhammad. Ini ada pertanyaan begini. Ustadz, ada tetangga sudah tua, hidup sendirian. Kami baik dengan dia, walaupun beda keyakinan, maksudnya beda agama ya. Suka ngobrol kalau pas orang tersebut keluar rumahnya. Pada suatu hari kami agak penasaran. Sudah 3 hari tidak kelihatan, tidak ada suara, dan juga tidak ada lampu di depan rumahnya. Ya, artinya tidak dinyalakan lampu di depan rumahnya tersebut. Pas hari itu anaknya datang, panggil-panggil nggak ada suara. Semua pintu terkunci, juga pagar tergembok sehingga nggak bisa masuk. Akhirnya didobrak dan ketahuan orang tersebut sudah meninggal dunia. Menurut keterangan dari dokter, bahwasanya sudah 3 hari beliau itu meninggal dunia. Ustadz, pertanyaannya, kita sebagai tetangga apakah berdosa? Karena sampai kita tidak tahu tentang kondisi tetangga kita seperti itu. Kita katakan, ya, kalau kita mendapatkan ada tetangga yang sudah tua, meskipun non-muslim atau kafir sekalipun, hendaknya kita perhatikan mereka. Karena bagaimanapun, meskipun kita beda agama, tapi ada hak satu dia. Apa haknya? Yaitu hak ketetanggaan. Apalagi hidup menyendiri. Usahakan setiap hari itu kita tengokin, kita lihat dia. Bagaimana kondisinya. Nah, jangan sampai terjadi yang seperti ini. Nah, ini kan sudah lewat. Kita nggak ngerti, nggak paham. Kita juga, karena mungkin cuma sekedar say hello saja, mungkin dengan tetangga kita tadi itu, sehingga membuat kita tidak berani untuk tiap hari datang ke rumahnya. Ya, itu tentu bukan dosa, dosanya kita, seperti itu. Cuma kalau kita mendapatkan tetangga yang seperti ini, dia seorang diri misalnya, entah perempuan ataupun ya laki-laki, sudah tua, nggak ada anak di situ, nggak ada pembantu di situ, maka hendaknya kita sebagai wujud ya rasa kemanusiaan kita, rasa sosial kita, kiriminlah makanan di setiap hari kita, ya, untuk memberikan makanan kepada dia sebagai wujud perhatiannya tetangga dengan tetangga yang lain. Ya, ini sebagai wujud apa? Kemanusiaannya kita, meskipun dia beda agama sekalipun. Ya, kita bisa memahami dia tersebut, ya, masih ada atau tidak ada, seperti itu. Nah, itu adabnya, etika. Karena kata ya dalam masalah ketetanggaan itu, kalau misalnya tetangga kita non-muslim atau kafir, dia punya hak satu, itu hak tetangga. Hendaknya kita memperhatikan dia. Ya, apalagi sudah tua seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya dia muslim, dia punya 2 hak. Hak ketetanggaan dan hak saudara sesama muslim. Yang ketiga, kalau tetangga kita tersebut adalah kerabat kita, keluarga kita, maka punya 3 hak. Hak tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan juga hak kerabat. Nah, seyogyanya nanti, kalau misalnya terjadi lagi seperti sekarang ini, kita melihat itu tetangga sudah tua, apalagi sakit-sakitan, ya kita perhatian kepada tetangga kita tersebut. Meskipun dia non-muslim,
meskipun dia kafir sekalipun. Nah, ini wujud apa? Kemanusiaan, kita katakan. Mudah-mudahan dengan cara baiknya kita ini, dia dapat hidayah dari Allah Jalla wa'ala, menyatakan iman dan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira pemahaman. Nah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Ini ilmu baru lagi. Artinya kita nggak bisa buat gitu Ustaz ya. Karena itu jadi hak tetangga yang kita nggak bisa abaikan. Baiklah sahabat. Itu tadi pertanyaan yang kebetulan masuknya direct ke Ustaz. Buat teman-teman sahabat yang mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Ini ada satu pesan masuk, sudah saya baca. Bismillah, apakah berdosa apabila suami menceraikan istri tanpa alasan syar'i? Tapi Pak Ustadz sampaikan berdosa istri hulu tanpa alasan syar'i. Apakah berlaku juga dengan suami? Lalu berdosakah bila suami menceraikan istri tidak mau membayar idah dan mut'ah karena kan sudah membiayai rehab rumah dan membiayai pernikahan anak-anak? Jazakallahu khair. Ya, berdosa juga seorang suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang syar'i. Ya, apa alasannya menceraikan? Istrinya Masya Allah banget, taat banget, hak-haknya suami dijalankan, tahu-tahu dia ceraikan. Nah, biasanya seperti itu, ada sebabnya itu, kan ada selingkuhan tuh seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau sekiranya tanpa ada alasan yang syar'i, seorang suami menceraikan istrinya, padahal istri itu baik banget, hak-haknya suami dia jalankan semua, tapi tetap diceraikan oleh suami, maka si suami itu berdosa. Ya. Sama halnya seperti seorang istri menuntut cerai dari suaminya. Nah, ketika di dalam pengadilan kan ada hak mut'ah tadi ya, termasuk juga berkaitan dengan pembiayaan selama masih masa iddah. Nah, adapun nanti masalah punya anak ya, itu berkaitan dengan ketentuan yang ada dari pengadilan, kewajiban bagi suami tersebut untuk memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan apa yang diputuskan oleh hakim. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, seorang suami menceraikan istrinya tanpa ada alasan yang syar'i juga berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, syukran Ustaz. Mudah-mudahan jawaban Ustaz tadi menjawab pertanyaan nanti ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikut dari Ukti juga, dari Ahwat maksudnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana sikap kita terhadap orang kafir yang telah melecehkan Al-Quran? Kepada Ustaz. Ya tentunya kita marah. Itu kan yang disebut dengan kafir harbi. Kafir yang memerangi kita. Kita marah, kita cemburu. Dan ada hukuman khusus itu. Berkaitan tentang masalah orang yang melecehkan agama Islam. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas lain kesempatan. Berkaitan dengan hukum-hukum seperti itu. Karena kalau dia menunjukkan permusuhannya kepada kita, berarti dia adalah kafir harbi. Kafir yang memerangi kita. Dan kita wajib untuk timbal balik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu kira-kira. Nah, kita nggak boleh melecehkan. Islam melecehkan kita diam haram. Nah, harus lawan, ya, seperti itu. Islam melecehkan, termasuk melecehkan sunnah Nabi misalnya. Nggak suka dengan berjenggot, dengan bahasa-bahasa yang nggak bagus. Nggak suka seorang perempuan pakai hijab, dia lecehkan tuh perempuan Islam. Kita wajib marah. Dan ada hukumannya, ada sanksinya dalam Islam orang yang suka melecehkan Islam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad, ini ada lagi yang masuk ini. Ya, lewat saya, boleh saya bacakan? Kepada Ustaz. Nah. Baik. Ustaz, ibu saya sudah meninggal. Meninggalnya di rumah kakak. Dan memiliki beberapa perhiasan yang beliau bawa saat meninggal. Perhiasan tersebut dipegang oleh kakak saya tersebut. Sekarang ayah meminta perhiasan tersebut karena akan digunakan untuk satu keperluan. Tapi kakak saya tidak mau memberikannya ke ayah. Bagaimana hukumnya ini? Gak boleh. Perhiasan ibunya tadi itu masuk kategori apa? Warisan. Dan hendaknya warisan itu dibagi sesuai dengan aturan Islam.
ayahnya tadi sebagai suami si ibu tadi itu dapat berapa? 1/4. Dikarenakan si ibu itu kan punya anak. Nanti tinggal sisanya dilihat. Kan ada anak laki, ada anak perempuan. 2/1 seperti itu. Nah, tidak boleh kakaknya itu menang hartanya si ibunya tadi. Ya, padahal ayahnya punya hak dari harta warisan dari ibunya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kiranya. Yang kedua nih Pak Muhammad, saya bacakan saja ya. Pak Ustadz, suami saya punya adik laki-laki. Nikah sama orang kafir. Terus adiknya itu meninggal. Anak istrinya kafir. Apakah istri dan anaknya dapat warisan dari orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggal? Warisan belum dibagikan. Begini ya, dalam syariat Islam, perbedaan agama termasuk terhalangnya saling mewarisi. Ya, dikatakan ada 3 mawane al-irshi. Beda agama, nggak bisa saling mewarisi harta. Yang kedua, membunuh. Misalnya abahnya nggak mati-mati nih, atau suaminya nggak mati-mati. Akhirnya dia racun abahnya atau suaminya tadi, sehingga meninggal dunia. Ketahuan ya oleh pihak yang berwajib, yang membunuh itu anaknya sendiri, atau kalau suami tadi istrinya sendiri yang membunuh, maka dia tidak dapat warisan. Karena dia tersebut apa? Membunuh ya pemilik harta tadi itu. Yang ketiga berkaitan tentang masalah budak atau hamba sahaya, nggak dapat warisan. Nah, kata Nabi SAW berkaitan dengan perbedaan agama. La yarisu al-muslimu al-kafira walal kafiru al-muslim. Orang muslim tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir. Begitupun juga orang kafir tidak boleh mewariskan hartanya kepada muslim. Jadi kalau dalam harta warisan tertutup sudah kalau berkaitan dengan beda agama. Tapi ada 2 hal jalurnya. Kita bisa mendapatkan hartanya kerabat atau keluarga atau adalah satu keluarga orang tua dan anak beda agama. Bagaimana caranya supaya masih dapat harta dari orang tuanya atau anaknya yang beda agama tadi? Ada 2 hal. Pertama, ketika masih hidup, hibah. Ya, hibah itu sama dengan hadiah. Ketika hidup, entah orang tuanya atau siapapun yang beda agama ngasihkan harta, atau mungkin muslim ngasihkan harta hadiah kepada si kafir ini. Itu jalur yang pertama, hibah. Jalur yang kedua, will atau wasiat. Ya, itu dibolehkan. Tapi kalau jalur warisan tertutup sudah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Muhammad. Cukup ya? Baik, syukran Ustaz, syukran. Masya Allah, ini makin jelas ya ternyata. Tapi menyikapi tentang pernikahan beda agama nih Ustaz. Tapi lebih kepada si laki-laki muslim, si perempuannya non-muslim, kafir lah ya. Maksudnya gini, kafirnya tapi mungkin yang diizinkan oleh Islam itu kalau nggak salah Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab ya, ahli kitab. Cuma nggak tahu nih ahli kitab yang sekarang ini apakah Yahudi ataupun Nasrani itu masih tergolong ahli kitab atau tidak. Tapi pertanyaannya, bagaimana kaifahnya pernikahan mereka, artinya ijab kabulnya mereka, apakah mereka disahkan cukup dengan apa istilahnya catatan sipil atau tetap harus ijab kabul dengan cara Islam? Ijab kabulnya sesuai dengan ajaran Islam, syariat Islam. Dibolehkan dalam Islam, dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang 5 itu, ayat yang kelima. Tapi Pak, subhanallah, kita alhamdulillah, negeri kita kan nggak boleh kawin beda agama itu. Itu alhamdulillah Bang. Kenapa? Kita yang muslim saja ini, sama-sama muslimah nih kawin, ada nggak perbedaan Pak Muhammad? Ada perbedaan. Nggak mungkin 100% cocok banget. Ya. Tapi perbedaan itu, alhamdulillahnya cuma sekedar ini suka makanan ini, si istri suka makanan itu. Ya kan? Seperti itu saja. Alhamdulillahnya. Atau mungkin kalau ada perbedaan itu, kita bisa mengalah. Tapi kalau berkaitan dengan din, agama, nggak bisa ngalah sudah. Susah.
Makanya Abu Dzar Al-Ghifari, ya, itu pernah kawin dengan seorang ahlul kitab. Umar bin Khattab marah. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari tetap dalam prinsipnya, mengawini. Tapi setelah 6 bulan, rupanya nggak berhasil mengislamkan itu perempuan. Kalau nggak salah perempuan Yahudi yang dia kawini itu. Dari ahlul kitab. Ya kata Umar, kenapa? Aku 6 bulan yang lalu cuma menghabarkan, ini halal. Tujuanku untuk supaya dia masuk Islam. Tapi ternyata 6 bulan ini nggak masuk Islam. Ya sudah, aku ceraikan. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Karena kan laki-laki ini simbol kepemimpinan Pak Muhammad. Maka oleh sebab itu, kawinnya seorang laki-laki kepada perempuan Yahudi atau Nasrani itu tujuannya untuk menarik dia agar masuk Islam. Seperti itu. Bukan seumur hidup, beda agama. Begitu kira-kira ya. Jadi ada tujuannya seperti itu. Kalau misalnya beda agama, sampai terus-menerus, waliyadzubillah, gimana tentang anak-anaknya nanti? Seperti itu. Begitu kira-kira Pak Muhammad. Nah. Baik Ustaz. Tidak mengulur waktu, mungkin sebelum ada pertanyaan, saya ajukan satu pertanyaan dari saya sendiri. Sehubungan dengan apa tadi? Apa sih? Tadi saya jadi lupa deh. Ini Ustaz, jadi kalau orang mengamalkan satu amalan, apakah misalnya zikir setelah sholat fardu, itu kan ya alhamdulillah bagi kita atau kami yang sudah mulai mengerti sunnah atau belajar ilmu agama lebih baik lagi, lebih dalam lagi, cenderung tentu kami akan mengamalkan zikir-zikir yang memang sahih gitu, dari hadis sahih. Nah, saya pernah baca di salah satu kitab, kalau nggak salah Riyadhus Shalihin atau Al-Azkar ya, itu Imam Nawawi membolehkan mengamalkan amalan-amalan yang berasal dari hadis-hadis lemah, Ustaz. Itu gimana sebetulnya? Artinya gini, Ustaz. Kalau kita bicara zikir sholat fardu, kan udah ada zikir yang datangnya dari hadis sahih. Terus apakah masih boleh gitu orang-orang mengamalkan hadis-hadis lemah gitu? Tafadhol, Ustaz. Jadi begini, Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, menjelaskan tentang status hadis dhaif tersebut. Apakah boleh untuk diamalkan ataukah tidak? Nah, ketika beliau ditanya tentang masalah itu, kata beliau, boleh dengan 3 syarat. Boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, Pak Muhammad, tidak boleh ada keyakinan ini hadis dari Nabi SAW. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dhaifnya itu enggak sangat-sangat dhaif sekali gitu loh, sampai maudhu, naudzubillah, enggak. Ini bisa jadikan karena lemah hafalan, jadi kurang itunya, jadi statusnya itu jadi dhaif. Jadi ada syaratnya. Syarat yang keduanya itu adalah dhaifnya itu tidak selalu dhaif, ya, seperti itu. Yang ketiga itu cuma untuk targhib dan tarhib saja. Targhib itu motivasi dan spirit. Misalnya ada satu hadis yang mengatakan untuk spirit gini dapatnya ini, ya kan, seperti itu. Tapi ada misalnya tarhib, ancaman, peringatan. Yang ini barang siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, maka dia tersebut telah keluar dari millah, dari agama ini. Nah, itu kan hadis dhaif kan, seperti itu. Tapi itu tarhib, ancaman. Nah, kalau memenuhi 3 syarat ini, kata Imam Nawawi, monggo silakan amalkan. Yang pertama, jangan sampai ada keyakinan itu adalah sabda Nabi. Yang kedua, lemahnya itu, dhaifnya itu jangan terlalu lemah banget, ya. Yang ketiga, cuma sebatas untuk targhib dan tarhib saja, motivasi sekaligus juga berkaitan tentang sesuatu yang berkaitan dengan ancaman. Adapun selainnya, apalagi masalah akidah, nggak boleh Pak Muhammad. Masalah akidah, nggak boleh. Masalah ibadah muhdhah, nggak boleh Pak Muhammad. Ya, artinya itu cuma sekedar fadhail, sekedar apa? Fadhail saja, keutamaan saja. Adapun masalah akidah, masalah ibadah yang muhdhah, nggak boleh dengan hadis itu. Wallahu a'lam. Nah, artinya kalau tadi Ustaz ucapkan ini berhubungan dengan ibadah muhdhah, kalau zikir masuk kategori ibadah muhdhah atau enggak? Ibadah muhdhah. Jadi kalau misalnya berkaitan zikir setelah salat wajib, itu kan ada tuntunannya. Ya. Ada tuntunannya yang sifatnya kita katakan
syar'i sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, cuma memang ada beberapa hadis yang menjadi perdebatan, Pak Muhammad. Ada beberapa hadis yang menjadi apa? Perdebatan. Seperti misalnya kita katakan di zikir pagi dan petang itu berkaitan dengan pembacaan satu hal astagfirullahaladzim, ada hadis-hadis yang diperdebatkan. Seperti saya contohkan sebentar. Ini perdebatan tentang keabsahan dan kesahihannya. Ushidu Pak Muhammad. Nah, ketika ada hadis-hadis yang menjadi perdebatan, maka kita katakan itu boleh untuk diamalkan, boleh juga tidak, sesuai dengan keyakinan dari masing-masing. Nah, seperti di sini, hadis ini. Ini kan perdebatan, yaitu Allahumma inni ushiduka wa ishidu malaikataka wa hamalata arshika wa ushidu man fis samawati wa man fil ardi annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Nah, ini kan menjadi perdebatan. Ada mengatakan ini hadisnya dhaif. Ya, sekelompok ulama hadis mengatakan ini hadisnya apa? Dhaif, ya. Sekelompok ulama yang lain mengatakan hadisnya ini derajatnya hasan. Seperti Syekh Nasruddin Albani mengatakan ini hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan di zikir pagi dan petang. Sedangkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah itu mengatakan derajat ini derajatnya bisa diamalkan. Nah, kalau cuma sebatas berkaitan dengan perdebatan seperti ini, maka monggo sesuai dengan kekuatan ilmu yang dia miliki. Seperti contoh lagi, sepakat tentang keutamaan surah Al-Kahfi. Ya, sepakat itu ulama. Tapi yang menjadi perdebatan, boleh nggak Ustadz kita mengkhususkan pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat? Ada perdebatan. Di kalangan ulama, ya mayoritas ulama hadis mengatakan penambahan pembacaan surah Al-Kahfi khusus malam Jumat dan hari Jumat, hadisnya mauquf. Mauquf itu nggak sampai kepada Rasulullah. Itu amalan yang biasa dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, sebagian ulama mengatakan sampai kepada Nabi, termasuk Syekh Nasruddin Albani. Nah, tinggal misalnya Pak Muhammad kan selalu nanya, kalau Ustaz keyakinannya gimana? Kalau saya berkeyakinan surah Al-Kahfi itu ada keutamaannya, tapi tidak ada pengkhususannya di malam Jumat dan hari Jumat. Tapi saya tetap menghormati Pak Muhammad. Ketika Pak Muhammad yakin atas hadis ini Syekh Nasruddin Albani loh Ustaz yang mengatakan, saya hormat, saya respect, ya, saya memuliakan beliau. Tapi banyak ulama hadis mengatakan itu hadisnya mauquf. Nah, perdebatan seperti ini tentu kita boleh untuk amalkan. Jelas Pak Muhammad? Tapi kalau hadisnya dhaif banget, itu nggak boleh kita untuk amalkan. Begitu kira-kira Pak Muhammad. Nah, baik, syukran Ustaz. Oh, jelas begitu ya. Kalau Pak Muhammad, anak rasa cukup ya. Nanti kalau kita sambung. Ya. Baik, gimana sahabat yang lain? Ada yang masih hendak bertanya, mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, barangkali masih ada ganjalan atau ilmu yang masih samar-samar gitu. Ya, silakan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi siang hari ini. Tafadhol. Kita tunggu beberapa menit, kalau memang nggak ada ya mungkin kita akhiri. Ayo, sahabat. Tafadhol. Tampaknya nggak ada Ustaz ya. Jadi alhamdulillah kita cukupkan. Syukron, barakallahu fiik, jazakallahu khair atas semua ilmu, baik melalui tausiah dari bahasan kita hari ini maupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ustaz jawab. Semoga ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dan kita terus istiqomah di atas ilmu-ilmu ini tadi, Ustaz. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan tausiah-tausiah lain dari Ustaz, ilmu-ilmu lain yang mungkin kita masih tentu belum cukup untuk bisa amalkan lagi gitu. Dan gitu saja Ustaz. Sekali lagi buat teman-teman terima kasih sudah bergabung pada
pagi sampai siang hari ini, Ahad. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi. Mungkin Ustadz ada kata penutup atau yang lain sebelum kita tutup? Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita semangat selalu untuk menjalankan agama Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu melindungi dan menjaga kita, selalu dianugerahkan kesehatan, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan untuk kajian yang seperti ini. Sesuatu yang baik jangan sampai dihentikan, ya, sesuatu yang baik hendaknya selalu diteruskan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu semua, izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.